Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu yang mendengarkan podcast ini dimanapun dan kapanpun. Selamat datang di podcast Menepis Kegalauan episode ketiga bersama saya Winiara. Seperti episode sebelumnya, sebelum mulai, Winiara tanya dulu, sudahkah kamu tersenyum hari ini? Kalau belum, sekarang silahkan senyum dulu. Kalau sudah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk senantiasa merasa bahagia. Melanjutkan podcast episode sebelumnya, kali ini masih dalam episode Wanita dalam Cinta Part 2. Jika di episode sebelumnya kita sudah membahas cinta dari sisi wanita, mulai dari bagaimana perasaan berperan dalam keberlangsungan cinta, bagaimana hasil penelitian mengenai urutan wanita memandang pria, bagaimana step-step cinta yang seharusnya, hingga bagaimana caranya menjadi wanita yang elegan dalam menghadapi perasaan cinta itu sendiri. Nah, pada podcast kali ini sesuai janji kita akan membahas cinta dari sisi pria yang tentunya memberikan efek untuk para wanita. Dilansir dari hellosehat.com, ada 5 perbedaan unik antara wanita dan pria saat jatuh cinta. Apa aja itu? Yang pertama, pria cenderung visual. Nyatanya, otak pria yang sedang falling in love menunjukkan aktivitas yang berlebih pada korteks visual daripada wanita. Jadi, muslimah pada umumnya pria jatuh cinta karena adanya ketertarikan secara visual atau penampilan atau fisik. Nah, pada saat falling in love, bagian otak itu sangat aktif sehingga muncullah ketertarikan. Lalu bagaimana dengan hasil jajak pendapat yang diikuti oleh 15.000 orang pria dan wanita yang pernah disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan dalam kajian ilmiahnya dengan tujuan mencari pasangan seksual jangka panjang? Pada pria disebutkan yang pertama kali dilihat oleh pria adalah kepribadian wanita, baru kemudian kecantikannya, lalu kecerdasan, selera humor, dan keindahan tubuh. Jadi tetap ya, kepribadian itu yang utama dalam mencari istri. Tapi ya itu selanjutnya adalah kecantikan. Namun tenang muslimah, kecantikan bagi pria itu relatif. Jadi jangan insecure dulu. Makanya gak heran kenapa kalau ada cowok cari pacar pasti carinya yang cantik. Ketika mau nikah carinya cewek yang solehah. Aduh, memenuhi hawa nafsu belaka tuh sis, hati-hati. Walaupun mungkin gak semuanya seperti ini memang. Next, 2. Pria lebih cepat jatuh cinta. Ternyata bukan kaum hawa, tapi kaum pria lebih duluan falling in love loh. Itulah mengapa cowok kalau udah suka mudah PDKT duluan. Tapi bedakan cinta bentuk nafsu dan cinta yang sesungguhnya. Sebab cinta yang sebenarnya bagi pria adalah ketika sudah ada komitmen yang mengikat dirinya. Ya, contohnya sih seperti akad. Yang ketiga, dalam hubungan pria lebih bergairah sedangkan wanita fokus dalam hubungan. Maksudnya gimana sih Winnie? Jadi gini loh, kalau kita sebagai wanita ketika in relationship suka mikir gimana caranya agar dia sayang terus sama kita, gimana jadi romantis sama pasangan dan lain-lain. Pria tuh enggak gitu amat mikirnya. Dia lebih cinta yang bergairah. Kenapa? Hal ini sesuai dengan cara kerja otak dan hormon pria. Muslimah udah tahu belum? Dr. Aisyah Dahlan pernah menyebutkan bahwa hipotalamus pria itu 2,5 kali lebih besar dari wanita. Di dalam hipotalamus ada rasa lapar, haus, gairah seks. Itulah mengapa gairah pria lebih besar pula dari wanita. Selain itu, kebutuhan pada hipotalamus bisa mungkin untuk dipenuhi agar tidak mengganggu kerja bagian otak yang lain. Itulah juga alasan mengapa dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW menganjurkan agar pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa sebagai pengendali baginya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan berikan celah setan untuk kamu, wanita maupun pria. Maksudnya, jangan berdua-duaan di tempat sepi. Jangan terlalu hanyut dalam asmara berdua. Iya, mungkin cowoknya atau ceweknya tuh orang baik, tapi setan gak pernah baik muslimah. Jangan sampai kelalaian ini menjadikan sesuatu yang
buruk. Jangan sampai kelalaian ini menjadikan perbuatan zina dan dosa besar bagi keduanya. Na'udzubillah. Inilah juga salah satu alasan mengapa dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina. Ya karena emang sebahaya itu. Jangan coba-coba, jangan menggadaikan masa depanmu hanya untuk kemaksiatan, hanya untuk kenikmatan sesaat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Yuk next, yang keempat. Dalam hubungan baru, pria butuh beradaptasi. Pria membutuhkan waktu lebih lama untuk dia merasa aman dalam suatu hubungan. Biasanya dia akan lebih sering mengajak wanitanya untuk melakukan kegiatan bersama, nonton bareng, jalan bareng. Ini bagus dan romantis sih. Tapi bagi yang udah nikah. Yang kelima, jatuh cinta pada pandangan pertama. Yap, love at the first sight itu ada. Ini sih lebih ketertarikan ya, ketertarikan yang belum benar-benar, sebenarnya sih belum benar-benar cinta, tapi ketertarikan aja gitu. Nah, penelitian tahun 2010 oleh Andrew Halperin dan Marty Haslton, entah bagaimana pengucapan namanya yang benar, dari University of California, mengungkapkan pria cenderung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kok bisa? Ya nyambung dengan poin pertama tadi, kaum pria mendapatkan atraksi atau ketertarikan dari penampilan yang ia lihat pertama kali. Nah, setelah mendalami bagaimana cinta dari sisi pria, yuk kita dalami kisah inspiratif cinta dalam Islam yang romantisnya itu nggak ketulungan. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, merupakan potret kisah cinta anak muda yang patut dan pantas untuk diteladani. Sayyidina Ali menjaga cintanya untuk Sayyidah Fatimah hingga Allah menyatukan mereka. Sayyidina Ali sangat menjaga kata-katanya, ekspresinya, sikapnya, bahkan setan gak tahu urusan cinta dalam hati mereka. Ali belum siap menikahi Sayyidah Fatimah ketika Sayyidina Abu Bakar dan Umar melamar Sayyidah Fatimah. Tentu hatinya bagai tercabik-cabik. Tapi ternyata kedua lamaran tersebut ditolak. Sayyidina Ali pun memberanikan diri untuk datang melamar Fatimah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Ali radhiyallahu anhu tidak menyuruh Sayyidah Fatimah untuk menunggunya selama 2 tahun misalnya, 5 tahun lagi misalnya, atau 10 tahun lagi malah. Enggak. Ketika Sayyidina Ali siap melamar, beliau datang melamar. Dewasa dan jantan. Engkau pemuda sejati wahai Ali, pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya. Ahlan wa sahlan. Begitu kata Rasulullah. Cinta Sayyidina Ali adalah gambaran cinta yang bertanggung jawab, berani menikahi tanpa janji-janji, tanpa basa-basi. Suatu hari Sayyidah Fatimah berkata pada Sayyidina Ali, "Maafkan aku, sebelum menikah aku pernah mencintai seorang." Begitu kata Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidina Ali pun menjawab, "Lalu kenapa kamu menikah denganku? Siapa pemuda itu?" "Kamu," jawab Sayyidah Fatimah. Look, mengakui cintanya setelah menikah. Masya Allah. Selain kisah Sayyidina Ali, ada banyak kisah cinta yang Islami yang menginspirasi. Seperti kisah cinta Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah, potret keluarga sempurna, Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah, putri Nabi Zainab dengan suaminya, Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ruqayyah, dan banyak lagi. Silahkan cari, baca, dan ambil hikmahnya. Winira yakin kamu pasti menginginkan lelaki yang baik, bertanggung jawab, mampu menjadi suami yang baik, dan ayah terbaik untuk anak-anakmu kelak. Ingat, sesuatu yang baik didapat dari proses yang baik pula. Sekarang, daripada sekedar galau, kita berikhtiar dengan terus memperbaiki diri, memperbanyak ilmu, terutama ilmu pernikahan dan parenting. Kita persiapkan semua yang baik. Langitkan doa-doamu, insya Allah, Allah lah yang akan mendatangkan dia yang terbaik untukmu. Hanya ada 2 pilihan muslimah, halalkan atau tinggalkan. Halalkan dia dengan penuh keberanian atau ikhlaskan dia dengan penuh keridhaan. Dan ingat, kamu sebagai ibu memang madrasah pertama bagi anak-anakmu kelak. Tapi suamimu adalah kepala madrasah alias pemimpinnya. Jadi
kamu harus berhati-hati bagaimana kamu memilih pemimpin dari madrasahmu, bagaimana kamu memilih kurikulum terbaik untuk keluargamu. Alhamdulillah, cukup panjang penjelasan Winiara kali ini. Semoga setiap kalimat yang Winiara sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Winiara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.